Udah sahamnya nyangkut, investasi kita rugi, kerjaan berantakan lagi. Itulah masalahnya kalau kita mau investasi tapi kita nggak punya strategi. Di satu sisi, yes, kita kepengen profit konsisten. Tapi di sisi lain, kita juga nggak punya banyak waktu. Kita kepengen, kita mau punya income tambahan dari bursa saham. Tapi ya kita juga bingung caranya gimana, ya kan? Inilah makanya kita perlu satu strategi yang khusus diciptakan buat orang sibuk seperti kita. Masalahnya sekarang, caranya gimana, ya kan? Biasanya loh ya, kalau kita nanya ini ke para pakar saham ya, para pakar saham di luaran sana, jawabannya adalah kita pasti disuruh belajar ya. Dan make sense ya. Karena ya kalau mau profit konsisten memang harus belajar ya kan. Logikanya memang begitu. Tapi masalahnya begitu kita belajar dan kita praktekin, apa yang terjadi? Zong. Kenapa? Karena begitu kita praktek, pasti pada suatu saat kita akan ketemu dengan ada saham yang bagus ya, saham bagus, tapi harganya turun terus ya. Sementara kita lihat ada saham lain yang perusahaannya nggak jelas, namanya juga kita nggak pernah dengar, tapi harganya malah naik gila-gilaan. Dan naiknya nggak sedikit, naiknya gila ya. Sementara di sini saham yang kita punya, yang udah kita pelajari bener-bener, yang udah kita hitung semuanya, naik kayak gitu juga nggak? Enggak. Kapan naiknya? Nggak tahu. Wah, gimana? Katanya saham bagus, katanya perusahaannya untung, tapi kok harganya nggak naik-naik, ya kan? Masih mending kalau cuma nggak naik ya. Yang parahnya ini malah turun dan semakin hari turunnya semakin dalam ya. Dan kita nggak tahu nih, ini turunnya sampai kapan. Kita juga nggak tahu ini mesti diapain ya. Karena kita nggak tahu ini saham turunnya kenapa. Apa kitanya yang salah hitung, apa rumusnya yang salah, apa sahamnya yang salah, atau laporannya yang salah. Nggak tahu, nggak jelas. Padahal kalau kita lihat teman-teman kita yang lain ya, yang di grup, di Telegram atau di WhatsApp, semuanya pada profit ya. Kita doang yang rugi. Padahal kan kita belajarnya sama-sama ya, ilmunya sama, cara hitungnya juga sama. Tapi kenapa yang mereka beli naik, sedangkan kalau kita yang beli sahamnya malah turun? Kalau terus-terusan kayak gini ya jangankan bisa profit konsisten ya kan. Lah beli saham gini aja kita rugi ya kan, bener nggak ya? Nah, sekali lagi inilah yang terjadi kalau kita mau investasi tapi kita nggak punya strategi. Waktu kita belum beli, kita bingung. Waktu kita udah beli, kita bingung juga. Sahamnya naik kita bingung, sahamnya turun, kita bingung. Kenapa? Karena kita nggak punya strategi, karena kita nggak tahu harus ngapain. Makanya sekarang kita akan bahas tentang strategi, tentang gimana cara mendapatkan income sampingan dari bursa saham. Meskipun kita sibuk, meskipun kita nggak punya banyak waktu buat mantau market seharian. Ya. By the way, nama saya Aris Pratama Putra, tapi biasa dipanggil Aris. Saya adalah seorang broker dealer atau WPPE di Bursa Efek Indonesia. Dan saya sudah kerja di sini di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007. Tapi sekarang pertanyaannya, sebagai broker, apakah saya selalu profit? Sayangnya enggak bos. Kenapa? Karena saya juga pernah mengalami ada di posisi seperti Anda yang sekarang. Ya, pusing, bingung, kita beli sahamnya turun, kita tahan tambah turun, tapi nanti begitu kita jual, dia naik lagi. Kurang ajar emang. Ya kan? Sahamnya turun kita bingung, sahamnya naik kita bingung juga. Kita beli salah, kita jual salah. Kita nggak tahu mesti ngapain, kita nggak tahu harus gimana. Pernah kayak gitu juga nggak? Pernah. Makanya sekarang saya bisa cerita. Dan saya tahu persis ya sakitnya, kecewanya, nggak ngertinya ya. Waktu tiba-tiba kita lihat tahu-tahu saham kita udah ruginya besar ya. Dan saking sakitnya ya kita tuh sampai nggak berani ngitung ya kita tuh rugi berapa. Karena gue ingat bos, waktu gue mau cut loss gede dulu ya. Itu salah satu cut loss paling gede lah dalam sepanjang karir gue ya. Di waktu itu di meja saya ada kalkulator ya, dan semua broker itu pasti di mejanya ada kalkulator ya. Tapi begitu gue lihat kalkulatornya bos ya, itu kalkulator langsung gue ambil, gue masukin laci, gue simpan. Kenapa? Karena gue tuh nggak berani ngitung ruginya berapa gitu. Ya itu saking sakitnya kita tuh jadi nggak berani ngitung ruginya berapa ya kan. Jangankan ngitung, mikirannya udah males. Jangankan mikirin, lihat aja nih buka ngetik sahamnya kita udah males gitu loh. Ya kenapa? Karena sakit. Padahal sebagai WPPE ya, sebagai broker dealer, saya adalah orang yang sehari-harinya memang bergelut di bidang jual beli saham ya. Tapi sebagai orang yang udah tiap hari kerjaannya ngeliatin saham, kok masih bisa rugi? Ya kan? Gitu kan nanyanya kan? Nah, oke. Jadi gini ya. Dulu waktu saya baru mulai kerja di Bursa Efek Indonesia, saya baru tahu bahwa ternyata bursa saham itu nggak seperti yang kita kira gitu. Jadi kita kira begini, ternyata malah begitu gitu.
Contoh misalnya ya, dalam bayangan saya kalau kita jadi broker, maka kita mesti kita mesti jago analisis, dan kedua kita juga mesti jago trading, ya kan? Make sense gak? Make sense. Kenapa? Karena kan kita yang handle transaksi nasabah dan kita yang kasih rekomendasi ke mereka, ya kan? Jadi kita mesti pinter dong, ya kan? Itu bayangan gue, bos ya. Di awal gue kira seperti itu dengan polosnya. Padahal kenyataannya kayak gitu nggak? Enggak gitu ya. Pertama, nggak semua broker tuh jago analisis ya, dan kedua lebih sedikit lagi broker yang jago trading. Dan rupanya banyak juga broker yang beli saham kan ikut-ikutan ya. Jadi sebelah dia beli saham apa, dia ikut beli saham apa, nanti nasabah dia beli saham apa, dia ikut beli saham itu juga gitu. Jadi apa ya, nggak dipakai tuh yang namanya analisis fundamental, analisis teknikal tuh nggak ada sama sekali ya. Semuanya beli berdasarkan ikut-ikutan ya, semuanya beli berdasarkan info ya, info yang kita nggak tahu dapatnya dari mana, info yang kita juga nggak tahu bener apa enggak. Dan gue dulu ya dengan polos ya sebagai orang yang baru terjun sebagai broker ya gue ngikutin juga gitu ya, ikut-ikutan juga. Kenapa? Ya karena gue anak baru, gue gak tahu apa-apa kan. Nah pertanyaannya sekarang, hasilnya gimana? Nah, ternyata hasilnya lumayan. Lumayan. Sempat dapat profit gak? Sempat ya. Profitnya gede gak? Gede banget. Banget. Makanya waktu itu sekali lagi dengan polosnya gue tuh mikir ya, oh ternyata cari duit di bursa itu enak ya. Oh ternyata di saham itu kita bisa loh dapat duit gede ya. Waktu itu dengan polosnya saya mikirnya seperti itu ya. Sampai suatu ketika saya beli saham Bitel ya, dan bos kalau lu seangkatan sama gue ya, lu pasti tahu brengseknya saham Bakri. Bener nggak? Ya kan, nggak ada tuh investor yang seangkatan kita yang nggak pernah kena di saham Bakri. Bener kan? Bangsat, memang kurang ajar. Dan kesalahannya adalah sekali lagi tololnya gue waktu itu bos ya. Saya beli Bitel karena disuruh, karena ikut-ikutan ya, karena saya dapat info. Katanya bakal naik banyak, katanya ada bandar yang mau narik ke sekian gitu kan. Katanya begini, katanya begitu. Tapi hasilnya gimana? Hasilnya adalah ya itu tadi ya, total loss, habis semuanya. Jadi bertahun-tahun gue trading, gue profit ya, hilang bos, total loss semuanya di Bitel. Makanya sekarang saya mikir ya, kalau ada yang bilang, oh enak ya kalau dekat sama bandar, oh enak ya kalau punya banyak info. Kata siapa bos ya, kenyataannya tuh nggak kayak gitu ya. Jadi gini ya, jangan dikira ya bandar itu orang baik ya. Lah, gue yang jadi brokernya aja bos, gue ya, gue yang bantu handle transaksi dia ya, gue yang bantuin dia nitip saham kemana-mana, kan kita ngegoreng kan mesti nitip saham kemana-mana kan, kita yang bantuin dia nitip saham kemana-mana, kita yang ngebantuin dia goreng saham nih, kita aja dimakan bos, apalagi yang lain. Dan yang rugi nggak cuma saya ya, teman-teman yang lain juga rugi, nasabah juga banyak yang rugi, semuanya karena dengerin info dari orang yang kita kira bisa dipercaya, tapi kenyataannya gimana? Habis. Makanya sejak saat itu saya mikir, wah ini sih gak bisa nih kayak gini. Kenapa? Ya karena logika aja kan. Buat apa selama ini kita ngumpulin profit dikit-dikit, tapi nanti begitu profitnya udah mulai banyak langsung plus hilang semuanya di satu saham. Buat apa? Ngapain coba? Ya kan? Bener gak? Ya. Dan buat saya yang bukan anak orang kaya ya, yang bos, gue gak punya privilege bos, babi gue itu orang biasa bos, gue gak punya banyak duit. Ya, dan buat saya yang di umur segitu kehilangan uang ratusan juta itu efeknya luar biasa gitu. Luar biasa secara psikologis, luar biasa ke mental health. Sedih, marah, kecewa, ya kan, dikhianati ya. Pokoknya hancur banget. Makanya sekarang kalau tiba-tiba ada info ya, saya langsung bilang, aduh enggak deh. Kenapa? Karena saya mikirnya gini, kalau memang misalnya harus rugi ya, lebih baik saya rugi karena salah saya sendiri ya. Lebih baik saya rugi karena analisis saya sendiri ya, ketimbang saya jadi rugi karena dengerin omongan orang. Kenapa? Karena kalau saya rugi karena salah saya sendiri, seenggaknya sih bisa belajar, ya kan? Bener nggak? Ya. Makanya setelah itu saya jadi belajar lagi. Karena waktu itu yang ada di pikiran saya adalah pokoknya gimana supaya duit gue balik. Saya udah baca ratusan buku ya tentang trading, investasi, saham, ekonomi, semuanya saya baca. Saya belajar kemana-mana, saya sampai ikut banyak seminar ya. Semuanya saya jalani karena saya mau tahu nih, saya nyari cara nih, gimana sih caranya supaya kita bisa sukses di bursa saham. Terus hasilnya gimana? Apakah setelah baca banyak buku terus ikut seminar kemana-mana itu apakah saya tambah pinter? Ternyata enggak. Ya. Ternyata makin banyak belajar justru makin bingung ya, makin pusing, makin gak ngerti. Kenapa? Karena banyak sekali
teori-teori dan konsep-konsep yang saling bertentangan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, nanti yang lain bilang C, ya kan? Dan ini nggak sinkron gitu, nggak sinkron, nggak ketemu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang belajar jadi bingung. Nah, sampai suatu ketika saya ngobrol sama salah satu mentor saya. Beliau bilang gini, ini kira-kira kata-katanya seperti ini ya. Riz, kamu belajar analisis teknikal, analisis fundamental, itu semuanya bagus. Bagus ya. Tapi di Indonesia yang bikin sahamnya gerak bukan itu. Di Indonesia ini ada terlalu banyak faktor X. Waktu saya dengar gitu ya secara intuisi, oh ya kayaknya benar deh ya. Karena biar gimana pun juga kan saya pernah terlibat ya, dan bukan sekedar terlibat, saya juga pernah jadi korban ya. Tapi waktu itu saya mikir itu cuma terjadi di lingkungan tertentu gitu. Tadinya tadinya gue kira tuh ya cuman kami yang mainnya kayak begitu gitu. Tadinya saya kira tuh ya di luar lingkungan saya itu nggak kayak gitu cara mainnya gitu. Tadinya saya itu cuma oknum gitu. Ya saya masih dengan polosnya berpikir bahwa yang lain tuh baik gitu. Maksudnya yang lain tuh cara mainnya benar gitu. Tapi sekarang begitu dengar mentor saya ngomong begitu, akhirnya saya jadi mikir, jangan-jangan di bursa kita ini emang ada apa-apanya nih ya. Jangan-jangan saya ternyata nggak sendirian loh ya. Jangan-jangan ya sebenarnya memang ada permainan nih, memang ada konspirasi nih ya. Jangan-jangan seperti itu. Kenapa? Karena setelah kejadian yang saya rugi besar yang tadi, salah satu yang saya sadari adalah bahwa selama ini kita kira semua orang itu sama seperti kita. Kita kira semua orang adalah orang baik. Padahal kenyataannya nggak gitu bos ya. Di bursa saham ini nggak semua orang itu baik. Ya, kenapa? Karena masing-masing punya kepentingan, ya. Investor punya kepentingan, broker punya kepentingan, bandar besarnya punya kepentingan, pakar saham, media influencer sampai pejabatnya pun. Ya, pejabat yang kita dengar namanya di berita gitu kan, itu semuanya punya kepentingan. Inilah yang akhirnya melahirkan konspirasi. Tuh. Jadi kalau selama ini kita masih rugi, portofolio kita masih minus, saham kita masih banyak yang nyangkut, ya itu karena memang ada pihak-pihak tertentu yang maunya kita tetap bodoh. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bodoh maka kita akan rugi. Semakin besar rugi kita, semakin besar untung mereka. Ya. Jadi kalau misalnya boleh dibuat perumpamaan ya, mereka semua orang-orang itu berusaha supaya yang kita lihat itu seperti ini. Ya. Itulah makanya kenapa analisis fundamental dan analisis teknikal seringkali nggak sinkron. Kenapa ada perusahaan bagus, laporan keuangannya bagus, rasionya juga bagus semua, tapi sahamnya malah turun ya. Sementara di sisi lain ada perusahaan yang kita anggap nggak jelas, laporan keuangannya juga masih rugi, tapi harganya bisa naik gila-gilaan. Padahal kalau kita tahu gambaran besarnya, kalau kita tahu konspirasi mereka, maka yang tadinya seperti ini akan langsung terlihat seperti ini. Jadi kalau kita udah tahu bentuk gajahnya seperti apa, ya, kita juga jadi tahu konspirasi mereka seperti apa, ya. Dan kalau kita udah tahu konspirasi mereka seperti apa, maka semua permainan mereka akan bisa langsung kita baca. Contoh misalnya ya, kenapa ada saham yang ketika bagi dividen sahamnya justru turun, nggak naik, ya kan? Kenapa? Ya jadi kan saham kan ada cum date, ada ex date, ya kan? Begitu saham itu masuk ke ex date langsung gap down ya. Dan setelah gap down naik nggak? Enggak. Nutup gap ke atas nggak? Enggak. Setelah gap down dia langsung turun lagi. Besoknya naik nggak? Enggak. Besoknya juga turun. Turun terus. Padahal logikanya kalau saham itu bagi dividen itu artinya perusahaannya untung. Benar nggak? Dan harusnya harganya naik dong. Tapi ini kenapa malah turun? Bagi yang udah ngerti, yes benar itu namanya dividend trap ya. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa dividend trap itu ada? Kenapa itu terjadi dan kenapa selalu ada yang jadi korban? Lalu kenapa ada saham yang gak ada angin, gak ada hujan ya, harganya tiba-tiba naik? Yang kalau kita cari berita, kita cari infonya, gak ada di mana-mana. Tapi nanti di saham yang sama tiba-tiba keluar berita dan beritanya bagus. Lucunya setelah keluar berita, walaupun beritanya bagus, sahamnya tambah naik gak? Enggak. Bukannya tambah naik malah tambah turun. Padahal beritanya bagus. Coba perhatiin deh. Kenapa bisa kayak gitu? Makanya penting untuk kita tahu gimana gambaran besarnya supaya kita juga bisa tahu permainan mereka seperti apa. Ya. Karena ternyata memang benar gitu bahwa saham yang mau naik itu ada polanya, ada ciri-cirinya dan ada tanda-tandanya. Begitupun saham yang mau turun, ada polanya, ada ciri-cirinya dan ada tanda-tandanya. Nah, polanya seperti apa, ciri-cirinya gimana dan tanda-tandanya apa, itu semua akan kita bahas tuntas di buku saya nih. Investing Black Book. Ini adalah buku yang ditulis berdasarkan pengalaman selama 16 tahun bekerja sebagai broker dealer di lingkungan Bursa Efek Indonesia. Kalau kita baca bukunya, kita akan dapat cerita dan pembelajaran yang saya petik dari pengalaman selama belasan tahun.
tanpa Anda harus berdarah-darah seperti saya dulu, tanpa Anda harus rugi ratusan juta seperti saya dulu. Ya, amit-amit deh, amit-amit jangan sampai Anda rugi seperti saya. Dan ini kalau dilihat ya nih, lihat kan nih, kan bukunya itu nggak begitu tebal ya, dan kebanyakan itu isinya cerita ya, cerita dan ilustrasi tentang apa yang kami lakukan, apa yang kami lihat dan apa yang kami kerjakan sebagai orang dalam ya, sebagai orang yang terlibat dalam menaikkan dan menurunkan harga saham. Seperti judulnya, ini adalah Investing Black Book ya, ini adalah buku hitam investasi. Di dalamnya ada rahasia-rahasia yang nggak diketahui oleh kebanyakan orang. Rahasianya apa? Contoh misalnya ya, rahasia tentang faktor X, rahasia tentang bandarmologi, rahasia tentang gimana saham bergerak, tentang gimana saham digerakkan ya, apa ciri-ciri saham mau ditarik, apa tanda-tanda saham mau diguyur ya, gimana cara kami menggoreng saham, gimana cara kami menyebar rumor. Pokoknya rahasia-rahasia yang nggak banyak diketahui orang karena rahasia ini menyangkut kepentingan orang-orang tertentu. Dan yang terpenting dalam buku ini saya akan menceritakan gimana caranya supaya kita bisa profit konsisten dari pergerakan bandar ya. Meskipun kita pemula, meskipun modal kita masih kecil, bahkan meskipun kita sibuk dan nggak punya waktu buat mantau market seharian ya. Dan sekali lagi, ini adalah strategi yang nggak disukai oleh broker dan bandar. Kenapa? Karena kalau kita semua pakai strategi yang ada di buku ini, mereka nggak bakal bisa profit ya. Jadi ini ada strategi yang sudah pasti disembunyikan, yang sudah pasti dirahasiakan oleh mereka-mereka itu. Kenapa? Simple. Karena strategi ini mengganggu kepentingan mereka ya. Karena mereka maunya kita rugi, mereka nggak mau kita profit. By the way, ini buku cetak. Ya, ini buku cetak, ini bukan e-book, ini bukan buku digital ya. Jadi kalau Anda beli bukunya, buku ini akan dikirimkan langsung ke alamat Anda. Nah, untuk memesan silakan klik link atau klik tombol yang ada di bawah video ini. Kenapa? Karena kalau Anda beli bukunya sekarang, kalau Anda pesen bukunya sekarang, Anda nggak cuma dapat bukunya aja, tapi Anda juga akan mendapatkan beberapa bonus-bonus menarik yang semua detailnya bisa langsung Anda lihat keterangannya di bawah video ini. Seperti kata pepatah Tionghoa kuno, perjalanan ribuan li dimulai dari satu langkah. Buat sebagian dari kita, karena saking seringnya dikerjain bandar ya, profit konsisten itu rasanya susah. Ya, kayak nggak kebayang lah gitu kan. Apalagi kalau kita kepengen punya income tambahan atau kita mau dapat uang tambahan dari bursa saham ya. Tapi buku ini sebenarnya bisa jadi langkah pertama kita untuk menuju ke sana. Karena di buku ini saya udah kasih tahu nih bahayanya, tantangannya, musuh-musuhnya di mana, bahkan cara terbaik untuk bisa profit konsisten berdasarkan pengalaman selama 16 tahun. Gimana caranya untuk kita bisa punya penghasilan tambahan dari bursa saham. Sekarang tinggal masalah kita mau take action apa enggak ya. Karena jangan sampai yang tadinya kita kepengen profit konsisten, tapi karena kita nggak tahu caranya, akhirnya malah jadi loss konsisten. So sekarang pilihan ada di tangan Anda. Karena Anda beli bukunya atau enggak, Anda pesan bukunya atau enggak, buat kami yang di sini nggak ada bedanya. Ya, karena kami udah punya petanya, kami tahu jalannya, kami tahu caranya untuk profit di bursa saham. Tapi kalau misalnya Anda mau cari jalan sendiri, silakan, nggak apa-apa. Ya, atau Anda mau ikut kami, pesan bukunya sekarang supaya kita bisa belajar sama-sama dan kita bisa profit sama-sama. Oke? Itu aja dari saya, pilihan ada di tangan Anda. Silakan klik dan pesan bukunya sekarang. Thank you.